Mumpung masih anget pembahasan sepak bola, Stadion utama Gelora Bung Karno itu kan dibangun 1960. Nah, fakta menariknya di tahun 1960 kondisi China yang kemarin menjadi lawan timnas Indonesia itu sampai dengan 1962 itu masih dalam keadaan miskin, masih dalam keadaan kelaparan karena mereka harus perang dengan India. Juga di situ juga mereka rumit sekali ya kondisi ekonominya karena waktu itu masih baru runtuhnya Uni Soviet begitu loh. Sedangkan Cina waktu itu terafiliasi dengan Uni Soviet sebagai superpower dan waktu itu keruntuhan Uni Soviet. Jadi kondisi di tahun 1960 ini Cina benar-benar terpuruk, bahkan lebih miskin daripada Bangladesh. Nah, tetapi dalam kurun waktu sekitar ya sampai sekarang berapa puluh tahun ya, sekitar 40 tahun lah ya, sekarang Cina menjadi negara superpower di dunia. Nah, apa yang menyebabkan ini semua ya kan? Kenapa Indonesia ya begini-begini aja? Padahal di tahun 1960 kita sedang membangun stadion yang begitu megahnya dan Cina masih dalam keadaan kelaparan. Tetapi kita kok sekarang ketinggalan jauh dengan China begitu loh. Maka jawabannya di sini simpel, dikarenakan Indonesia itu menggunakan demokrasi ala barat itu terlalu kebablasan begitu loh. Lain dengan Cina yang menggunakan sistem komunisme, tetapi mereka tidak menggunakan sistem komunisme ala Uni Soviet, tetapi mereka menggunakan sistem komunisme ala Tiongkok ataupun ala Cina begitu loh. Jadi tetap ada kontrol, tidak sebebas-bebasnya yang mengatasnamakan demokrasi seperti di Indonesia, bebas berbicara, bebas berkumpul dan lain sebagainya, pokoknya tentang atas nama kebebasan begitu loh. Kita tahu sendiri Jack Ma beberapa tahun yang lalu pernah menghilang hampir sekitar 1 atau 2 tahun. Itu disebabkan karena apa? Karena dia mengkritisi kebijakan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina. Karena kan Cina itu ingin membatasi, tidak boleh ada orang yang terlalu kaya, tidak boleh ada yang memonopoli. Nah, waktu itu siapa itu Jack Ma, pemilik Alibaba ini hampir menguasai semua sektor. Pembayaran dia, bank ya dia, perdagangan ya dia. Nah, ini dibatasin oleh pemerintah Tiongkok. Nah, ini dia berusaha mengkritik Jack Ma. Itu langsung menghilang loh. Entah gimana kok dia bisa menghilang dalam kurang lebih 1 atau 2 tahun itu Jack Ma. Artinya kan secara tidak langsung itu Jack Ma dibungkam begitu loh. Nggak bisa sebebas-bebasnya ngomong seenak jidat. Padahal dia sebesar Jack Ma begitu loh kan. Ada kontrol begitu. Nah, di Indonesia yang menyebabkan begitu lambatnya perkembangan kita adalah karena kita menganut sistem demokrasi ala barat yang berlebihan begitu loh. Dikit-dikit bebas berbicara, dikit-dikit bebas berorganisasi, berkumpul dan lain sebagainya. Sehingga ini menghambat begitu loh laju perkembangan ekonomi sebuah bangsa. Pengen punya kebijakan apa langsung dikritik. Contohnya Kang Deddy Mulyadi, kebijakan ini langsung dikritik, langsung diuadi dari mana-mana gitu, karena terlalu bebas ngomong, tidak dikontrol begitu seperti Cina yang melesat maju. Nah, sekarang kita coba atas nama kebebasan demokrasi ala barat di Indonesia yang berlebihan ini menghasilkan apa coba? Menghasilkan ormas yang begitu membludak di Indonesia. Dari data yang saya peroleh, dari hasil riset saya, data yang peroleh, kita coba jumlah ormas di Indonesia itu adalah sampai dengan ini yang terdaftar ya, yang terdaftar di Kemenkumham itu 22.743 ormas berdasarkan Kemenkumham RI tahun 2023. Nah, sedangkan di Jawa Barat ormas yang terdaftar itu sampai dengan 2.500 ormas. Ini dari Kanwil Kemenkumham tahun 2022. Nah, ini akibat dari kebebasan demokrasi ala barat di Indonesia yang berlebihan, sehingga orang seenak jidatnya aja itu mendirikan ormas-ormas, yang mana ternyata fakta yang mengejutkan yang saya temukan, hasil riset yang saya temukan itu adalah apa? Para ormas-ormas ini mendapatkan aliran dana dari pengusaha mafia gelap. Nah, coba datanya akan sama-sama kita pelajari bersama ya. Aliran dari mafia gelap. Ini yang pertama. Dari laporan PPATK, ormas pemuda di Bandung
dapat aliran dana dari akun judi online atau judol ya. Ini laporan dari PPATK tahun 2023. Sengaja saya tidak menyebutkan nama ormasnya. Saya hanya menyebutkan ormas saja karena saya juga harus menjaga keamanan saya aja. Tapi saya yakin Kang Deddy Mulyadi udah paham betul gitu kan. Cuma di sini saya kan harus memberitahukan kepada kalian rakyat Indonesia juga berhak tahu begitu loh. Selain Kang Deddy Mulyadi sudah tahu, rakyatnya sudah tahu, akhirnya sama-sama klop begitu loh ya, sama-sama saling mengerti. Oh begini, jadi tindakan-tindakan dilakukan Deddy Mulyadi kalian sudah tahu alasannya. Jadi mohon maaf, saya di sini tidak akan pernah menyebutkan nama ormasnya apa begitulah. Sekarang laporan dari Tempo tahun 2021 ya. Ormas di Karawang dikendalikan oleh cukong tambang ilegal, ya kan? Ini sumbernya dari Tempo tahun 2021. Selanjutnya, dari Jawa Pos tahun 2022, ormas di Bogor ada transaksi keuangan antara bandar narkoboy dengan pengurus ormas disamarkan sebagai dana sosial. Ya, itu dia modusnya itu. Seakan-akan ini dana sosial padahal ada kong kali kong dengan bandar narkoboy. Nah ini nih ormas-ormas ini yang selalu ngeribut, ngerecokin kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Karena memang ya kita tahu sendiri selama ini mereka mendapatkan aliran dana dari para mafia, dan mafianya ini nih, mafia gelapnya sekarang lagi diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi kan begitu. Selanjutnya dari Komnas HAM Jawa Barat tahun 2020, ormas di Depok lakukan pungli dan disetor ke oknum pejabat lokal. Jadi sedang tahu ya kenapa pejabat, ada sebagian ini para pejabat di Jawa Barat yang mulai resah, mulai gerah dengan kinerja Kang Deddy. Karena mereka sudah tidak dapat lagi setoran dana dari para preman, para ormas-ormas ini kan begitu. Selanjutnya dari Kompas tahun 2021 ada aliran dana dari kontraktor nakal ke ormas sebagai uang keamanan. Nah ini juga nih. Jadi gitulah modus operandinya, kalian sudah mulai tahu ya, atas nama keamanan. Nah sekarang proyek-proyek yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu sudah tidak lagi menggunakan kontraktor-kontraktor nakal ini yang menggunakan ormas sebagai tamengnya begitu. Makanya mereka sekarang kan pada ribut tuh. Ini alasannya. Selanjutnya Tribun Jabar tahun 2023, ormas di Bandung dapat aliran dana dari akun judol. Wah ini seperti yang di awal tadi. Nah dari sini semua sekarang kita akhirnya mulai terbuka. Ternyata untuk bisa sebuah daerah maju memang harus ada semi otoriter begitu loh, ataupun semi ala-ala komunisme gitu loh kan. Tetapi kita pakai ala Indonesia begitu, ataupun silakan pakai demokrasi tapi ya ala demokrasi ala Sunda kalau di Jawa Barat. Kalau Indonesia ya ala Jawa Barat, jangan kebablasan nih pengen ngikutin ala Barat. Akhirnya begitu tuh, tidak bisa terkontrol. Akhirnya kita mau orang-orang misalkan orang investor asing mau invest di kita takut dengan ormas ini. Ormas ini tetap aja berkeliaran di mana-mana atas nama kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, atas nama demokrasi ala Barat. Ini yang membuat kita itu maju, membuat kita itu mundur, susah banget maju. Seperti contohnya Vietnam, ya kan? Karena mereka tuh dikontrol banget oleh pemerintahannya. Ya bayangkan aja, 1960-an Indonesia sedang membangun stadion megah, sedangkan China masih dalam keadaan lapar. Sekarang mereka sudah menjadi superpower. Ternyata itu ada kontrol yang bener gitu loh dari pemerintahnya, nggak sembarangan asal aja ini punya kebijakan dikit diprotes, wah dinyinyirin sana sini. Yaitu mereka nyinyir bukan atas nama keadilan, karena memang periuk nasinya mulai sudah terganggu. Ternyata di situ akar masalahnya. Nah dari sini yuk rakyat Indonesia sekarang sudah harus mulai cerdas, mengerti kinerja pemimpinnya, mengerti apa masalah yang dihadapi pemimpinnya begitu loh. Sehingga ketika pemimpin yang baik ini menghadapi satu masalah, rakyat di belakang ada mendukung dan tahu sumber masalahnya itu begitu. Kita sekarang tidak musim lah, udah nggak musim lah ya jadi masyarakat yang bodoh begitu loh. Mumpung ada pemimpinnya seperti Deddy Mulyadi yang mau melakukan gebrakan-gebrakan. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.